Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Wong Santun. Pada kesempatan ini saya ingin menjelaskan tentang barang atau benda yang wajib dizakati. Barang atau benda yang wajib dizakati pertama adalah binatang ternak. Nah, binatang ternak apa saja yang wajib dizakati? Satu adalah sapi, kerbau, kambing. Lalu ada unta. Jadi hanya ini binatang yang perlu dizakati. Lalu syarat bagi pemilik untuk zakat binatang ternak itu A adalah Islam. Jadi orang Islam tidak wajib zakat. B adalah merdeka, budak itu tidak wajib zakat. Yang ketiga C adalah milik sempurna. Artinya kalau binatang itu masih hilang, binatang itu masih dipinjam orang dan belum kembali, ini tidak perlu dihitung. Yang D adalah sampai 1 tahun. Jadi dia memiliki sampai 1 tahun. Yang E adalah sampai cukup 1 nisab. Umpamanya kambing 40 dan seterusnya. Yang F ini adalah binatang ini digembalakan. Jadi binatang yang dikasih kandang lalu dikasih makan berapapun jumlahnya itu tidak wajib dizakati. Lalu binatang itu harus digembalakan di tanah umum atau tanah mubah, tanah boleh. Tanah yang terlarang itu tidak wajib dizakati. Ini adalah binatang ternak. Yang kedua adalah emas dan perak. Nah, emas dan perak ini perlu juga dizakati. Pertama, syaratnya adalah Islam sama. Kedua, merdeka. Ketiga, milik sempurna. Lalu sudah sampai 1 tahun, cukup 1 nisab, dan emas itu disimpan. Kalau emas itu dipakai meskipun 2 kilo itu tidak wajib dizakati. Nah, nisab emas itu sekitar 93,6 gram. Lalu untuk perak adalah 624 gram. Ini untuk perak. Jadi orang yang punya 93,6 gram sudah 1 tahun dan hanya disimpan itu maka wajib dizakati. Yang ketiga adalah biji makanan yang mengenyangkan. Jadi seperti padi, gandum, jagung, adas, ini wajib dizakati. Lalu yang tidak mengenyangkan, kacang tanah, kacang panjang, itu tidak perlu dizakati. Lalu syarat pemiliknya tetap yaitu Islam, merdeka, milik sempurna, lalu cukup 1 nisab. Karena ini tidak harus 1 tahun sekali panen. Lalu yang selanjutnya adalah mengenyangkan. Yang ketiga selanjutnya adalah ditanam oleh manusia. Kalau padi tidak ditanam oleh manusia karena ini tumbuh sendiri, maka tidak perlu dizakati. Selanjutnya adalah 4 buah-buahan. Buah-buahan ini yang perlu dizakati adalah kurma dan anggur. Lainnya tidak, seperti kelapa, seperti mangga dan seterusnya ini tidak perlu zakat. Tapi nanti masuk ke zakat perniagaan. Syarat-syaratnya pemiliknya adalah Islam, merdeka, milik sempurna, cukup 1 nisab, ya, tidak perlu 1 tahun.
karena ini juga sekali panen. Ini yang keempat. Yang kelima adalah harta perniagaan. Harta perniagaan ini sama wajibnya dengan syarat-syarat emas dan perak. Cuma tahun perniagaan ini dihitung dari mulai berniaga pada tiap-tiap akhir tahun. Umpamanya tanggal 1 Januari mulai berniaga, lalu 1 Januari lagi ini dikeluarkan zakatnya. Berapa zakatnya ini? Sama nisabnya dengan emas dan dihitung pada akhir tahun. Contoh umpamanya pada saat 1 Januari ini kita punya modal belum sampai 1 nisab, lalu akhir Januari tahun berikutnya sudah 1 nisab, maka wajib zakat yang terakhir ini. Atau sebaliknya, pas 1 Januari kita punya lebih dari 1 nisab, lalu di pertengahan ada kerugian sampai Januari lagi uangnya habis tinggal sedikit, maka tidak wajib zakat. Artinya yang perlu dilihat adalah akhir daripada masa perniagaan itu sendiri. Jadi ini 5 hal yang wajib dizakati. Ada lagi yaitu zakat rikas. Zakat rikas ini zakat atau harta yang terpendam. Umpamanya kita menggali sesuatu, ada harta yang terpendam, maka itu wajib dizakati. Ya, berapa zakatnya? 20%. Apakah pakai nisab? Menurut Imam Syafi'i tidak perlu harus 1 nisab. Tapi menurut imam yang lain harus memenuhi 1 nisab dulu baru dizakati. Jadi umpamanya kita menemukan sesuatu kita jual, lalu kita itu lebih dari 1 nisab atau kurang dari 1 nisab menurut Imam Syafi'i, maka langsung dizakati 20%. Lagi zakat hasil tambang. Nah, hasil tambang ini sama dengan rikas. Tidak usah menunggu 1 tahun. Hasil saat itu tambang yang kita hasilkan langsung dizakati. Berapa persen? Hanya 2,5%. Ini zakat tambang. Nah, yang terakhir zakat profesi. Zakat profesi ini masih ada ikhtilaf. Insya Allah akan kami bahas di video tersendiri. Ya, mudah-mudahan sedikit ini diberi hidayah oleh Allah SWT. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sampai jumpa di video akan datang. Akhir kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bang Santun.